Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1.
Dr. I, kemudian berita-berita tentang tertangkapnya para pengguna maupun pengedar narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akhir-akhir ini memang ini merupakan suatu tantangan buat kita semua, baik bagi pemerintah maupun profesional atau dinas-dinas yang terkait, terutama dinas kesehatan ya. Inilah suatu tantangan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Bagaimana caranya agar peredaran narkoba ini yang bisa mengakibatkan gangguan jiwa dapat kita tekan seminimal mungkin. Saya kira melalui kegiatan-kegiatan atau program-program kerja yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, misalkan dalam kegiatan-kegiatan posyandu, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, jangan lupa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya daripada mengkonsumsi narkoba ini. Perlu saya sampaikan, di samping memang ada yang diakibatkan oleh masalah-masalah psikologis atau penyebab-penyebab yang mengakibatkan orang tersebut terjerumus pada dunia narkoba, ya bisa juga karena motif-motif ekonomi, Pak Hussein. Bisa juga karena masalah-masalah yang berhubungan dengan kepercayaan diri, eksistensi diri, masalah-masalah rumah tangga yang bisa mengakibatkan mereka mencari suatu solusi jalan pintas untuk mengkonsumsi narkoba yang dianggap mungkin sebagai zat yang bisa menyelesaikan masalah bagi mereka. Gitu Pak Hussein. Ya. Kalau kita lihat faktor dominannya, berapa persentase Pak Sarkoni kontribusi ekonomi dan narkoba terhadap gangguan jiwa ini? Mungkin nanti bisa dibantu oleh Dr. Iyi. Saya belum membaca secara detail hasil riset ya, tetapi faktor utama kalau menurut saya diakibatkan oleh kepribadian atau personality orang tersebut, di mana kalau menurut saya adalah seperti pengendalian diri ya, kemudian pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu narkoba, dampak-dampaknya, begitu bahayanya, begitu. Yang saya kira dengan melalui edukasi yang dilakukan oleh semua pihak, ini dapat menambah suatu pemahaman bagi seseorang, masyarakat luas tentang bahaya daripada mengkonsumsi narkoba tersebut. Begitu. Ya. Pak Sarkoni, kalau kita lihat dari sisi jumlah ya, dari 611 penderita orang dengan gangguan jiwa di kabupaten itu, sebagian besar dominasinya kaum laki-laki dengan angka 424 penderita, dibandingkan dengan perempuan hanya 187 orang. Artinya di sini lebih rentan ke laki-laki dibandingkan pria. Mungkin beberapa faktor karena laki-laki salah satunya bisa diantaranya adalah faktor bahwa laki-laki ada merupakan tulang punggung bagi keluarga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian itu dianggap suatu beban yang mungkin amat memberatkan bagi laki-laki, sehingga dalam mengatasi suatu masalah cenderung pelariannya adalah mengkonsumsi narkoba, atau bisa juga karena beban dan tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga tadi yang membutuhkan kebutuhan keuangan atau ekonomi. Nah, peredaran atau bisnis narkoba ini sesuatu yang menjanjikan sehingga banyak para laki-laki yang terlibat mengedarkan atau berbisnis narkoba ini. Jadi semacam kebutuhan ekonomi bagi kaum laki-laki, seperti itu Pak Hussein. Baik, kita ke Dokter I ya. Iya Pak. Dokter kan sudah mendengar nih
pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Sarkoni tadi, kemudian data yang kami ungkapkan di Kabupaten Pali ya. Kira-kira dokter melihatnya seperti fenomena seperti ini seperti apa dokter? Oke, terima kasih Pak Husin. Mungkin kita coba lihat dari dua sisi. Kalau saya melihat angka seperti ini, saya mengapresiasi usaha dari Dinas Kesehatan Pali untuk menjaring orang dengan gangguan jiwa. Angkanya tidak kecil, tetapi mungkin ini makin mendekati angka yang sebenarnya. Karena sebenarnya gangguan jiwa di Indonesia ini seperti fenomena gunung es. Angkanya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Jadi kalau sampai dari Kabupaten Pali melaporkan angka yang cukup tinggi, saya mengapresiasi kerja dari Dinas Kesehatan Pali, berarti dari Dinas Kesehatan cukup aktif tuh untuk menjaring kasus-kasus ODGJ, ya. Nah, kalau dari statistiknya 410 jenis kelaminnya laki-laki, 147 itu perempuan, sebenarnya kalau saya coba bandingkan dengan di rumah sakit kita, angkanya agak sedikit mirip nih, maksudnya secara laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan, tetapi untuk prevalensi, kalau di Indonesia atau prevalensi secara umum, itu antara laki-laki dan perempuan hampir sama jumlahnya. Namun, karena laki-laki ini gejalanya lebih mencolok seperti gaduh gelisah, mengamuk, kemudian juga sampai melukai diri sendiri atau orang lain, jadi inilah yang sering sekali membuat keluarga melaporkan ke puskesmas atau sampai dibawa ke rumah sakit. Jadi terkesan seakan-akan memang laki-laki yang lebih banyak daripada yang perempuan. Tetapi kalau saya lihat mungkin gejalanya lebih banyak yang meresahkan keluarga itu yang laki-laki ya. Ini agak sedikit blackout di Molly. Kemudian kalau untuk saya lihat tadi untuk penyebabnya apa, saya juga sudah pernah ke Pali tahun 2018 kalau nggak salah. Memang itu peredaran narkotikanya sebagai sesuatu yang biasa. Kalau di beberapa puskesmas yang saya coba wawancara, sudah jadi lingkungan yang memakai itu adalah satu hal yang biasa. Namun saya melihat program-program di puskesmas juga sudah cukup banyak tuh untuk mengedukasi masyarakat sekitar bahwa bahaya narkoba itu seperti apa, ya. Dan seperti tadi mungkin saya tambahkan jawaban dari Pak Sarkoni, apa saja sih faktor dominan yang membuat seseorang itu mengalami gangguan jiwa? Sebenarnya faktornya banyak sekali ya Pak Husin, ya. Jadi seperti yang tadi Pak Sarkoni bilang, ada faktor kepribadian, kemudian apakah faktor masalah ekonomi jadi faktor utama, kita nggak bisa bilang, karena seseorang itu mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali faktornya. Ada faktor yang namanya biologis, seperti tadi kepribadian, kemudian mungkin ada waktu dia kecil ada sakit-sakit medis yang membuat perkembangan otaknya terhambat, kemudian dari faktor psikologis, bisa jadi ada trauma masa kecil, kemudian cara orang tersebut menyelesaikan masalah, bukannya menghadapi masalah tapi mengalihkannya ke narkoba, kemudian juga faktor sosial atau lingkungan seperti ekonomi, kemudian relasi dengan pasangan atau relasi dengan sekitar, jadi banyak sekali. Tidak ada satu faktor pun yang dominan yang menyebabkan kita nggak yang kita bisa tunjuk nih, oke, faktor pada orang A ini faktor ekonomi yang membuat dia mengalami gangguan jiwa. Tidak sesederhana itu. Jadi banyak sekali faktor yang membuat seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Demikian, Pak. Gangguan jiwa yang seperti apa? Kadang-kadang begini dokter, kita melihat ada persoalan di masyarakat ya. Orang cenderung mengatakan bahwa gangguan jiwa itu masih bersifat destruktif ya. Masyarakat awam belum bisa memilah atau memilih yang disebut, mohon maaf ini kadang-kadang disebut dengan orang gila dan sebagainya. Ini kan penilaian-penilaian seperti ini kan sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang sebenarnya diponis seperti itu, sangat tidak manusiawi kan. Nah, menurut dokter sendiri gangguan-gangguan jiwa yang seperti ini seperti apa dokter? Tingkatannya ya mungkin. Oke, terima kasih Pak Husin. Sebenarnya ini salah satu tugas dari kita, dari tenaga kesehatan, juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai stigma terkait gangguan jiwa. Bahwa yang namanya gangguan jiwa itu jangan sampai, karena kan kalau di masyarakat tuh kalau gangguan jiwa itu aib, atau karena dia kurang iman, atau dia adalah memang orang-orangnya kurang bagus, makanya melarikan diri
ke narkoba atau apa, makanya jadi gangguan jiwa. Ini sebenarnya tugas dari kita semuanya untuk mengedukasi masyarakat bahwa gangguan jiwa sendiri itu angkanya sudah cukup besar di Indonesia bahkan di dunia. Depresi menempati tingkatan pertama untuk angka yang paling banyak menyebabkan disabilitas atau angka yang paling banyak menyebabkan beban baik secara individu atau secara ekonomi. Karena kalau orang depresi jadinya kan nggak bisa kerja, jadi tidak bisa menghasilkan. Kalau ditanya gangguan jiwa seperti apa, banyak sekali jenisnya. Kalau misalnya kita contohnya seseorang mengalami ketergantungan narkotika, gangguan jiwa seperti apa? Dia bisa jadi misalnya mulai dari gangguan jiwa yang namanya cemas, kemudian dia takut keluar rumah misalnya, atau dia jadi susah tidur, atau dia jadi depresi sampai gua berat, maaf seperti gelandangan psikotik, seperti udah bicaranya tidak nyambung, kemudian berbuat hal-hal yang bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Jadi spektrumnya atau jenis-jenisnya itu banyak sekali ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau dia kena narkoba maka diagnosisnya adalah gangguan jiwa berat, nggak seperti itu juga. Kalau untuk narkotika sendiri, kalau untuk diagnosis kita kelompokkan ke dalam suatu penggolongan diagnosis yang namanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan narkotika, tergantung nanti jenis zatnya, bisa jadi stimulansia atau juga ganja atau alkohol dan lain-lain. Baik, dokter, yang kalau kita melihat ya rincian yang ada di Pali, nanti kita mencoba lagi ke Pali ya. Saya melihat angka-angka yang angka rincian orang gangguan dengan kejiwaan itu hampir merata di semua kecamatan. Saya ambil contoh umpamanya Puskesmas Talang Ubi, itu terdapat 192 penderita dengan rincian 127 laki-laki, 65 perempuan. Puskesmas Sungai Baung ada 22 orang, 11 laki-laki dan 11 perempuan berimbang. Kemudian ada Puskesmas Singkabat 63 orang, 47 laki-laki dan 16 perempuan. Dan ini ada yang agak lebih banyak lagi di Puskesmas Tempirai sebanyak 144 orang penderita, 104 laki-laki dan perempuan. Artinya dokter, kalau kita melihat statistik data ini, gangguan orang dengan gangguan jiwa ya apa ya bisa dikatakan merata hampir seluruh kecamatan. Kalau lihat data ini, dokter. Ya, setuju Pak. Jadi sebenarnya kalau waktu itu kalau nggak salah saya ke Puskesmas Tempirai 2 tahun yang lalu saya ke Puskesmas Tempirai itu dari data memang kurang lebih sama antara satu puskesmas ke puskesmas yang lain. Boleh jadi karena mungkin secara geografis ya, maksudnya karakteristik geografis di Pali itu juga tidak terlalu berbeda bermakna antara satu kecamatan dan kecamatan lain. Jadi mungkin datanya jadi merata, tidak ada yang mencolok sekali antara satu cakupan puskesmas ke puskesmas lain. Selama dokter saat melakukan survei atau apa di Tempirai itu, apa temuan dokter di sana waktu di Tempirai? Waktu itu memang pertama faktor ekonomi iya. Kemudian juga kan ada beberapa kasus yang saya temui itu satu keluarga itu mengalami gangguan jiwa. Jadi ada faktor keturunan, faktor genetik atau faktor keturunan juga. Dan narkotika juga termasuk salah satu faktornya. Memang faktornya banyak dan yang saya lihat dari petugas puskesmas cukup tahu tuh, misalnya dari pasien A mereka tahu latar belakang sosial ekonominya, latar belakang mengapa awalnya mereka mengalami gangguan jiwa. Saya mendapatkan informasi yang cukup banyak tuh dari petugas puskesmas. Jadi saya rasa memang untuk faktor-faktornya banyak penyebab, tapi waktu yang saya temui waktu itu ada juga karena faktor keturunan, ada juga faktor ekonomi, tapi ada juga karena memang pengaruh dari narkotika. Rata-rata paling banyak sih pakai metamfetamin ya atau sabu. Sabu ya. Saya sebelum beralih ke Pak Sakoni atau ke Ibu Mutiara, saya ingin satu pertanyaan lagi untuk Ibu Dokter. Kita Provinsi Sumatera Selatan ada sekitar 17 kabupaten kota. Menurut dokter, hasil apakah ada
riset dari semua kabupaten kota ini tingkat gangguan jiwa itu terbesar di mana, dokter? Seluruh kabupaten kota, maaf saya nggak punya datanya nih Pak ya untuk tapi saya pernah ada sekilas waktu itu memang Pali termasuk yang tinggi, kemudian di daerah Pagar Alam kali ya kalau nggak salah, tapi maaf saya nggak begitu punya banyak datanya. Namun kalau dilihat dari angka-angkanya tidak begitu berbeda bermakna. Jadi maksud saya tidak ada satu kabupaten yang mencolok sekali angkanya sampai kita bilang dia lebih banyak, itu tidak. Kalau saya melihat angka-angka yang banyak ini sebenarnya bisa dari seperti yang saya sebutkan dari awal tadi. Sebenarnya itu ada hal yang positif bahwa dari dinas kesehatannya bisa mengumpulkan data yang banyak, dan berarti masyarakatnya sudah cukup teredukasi dan sudah cukup aware atau cukup sadar kalau ada keluarga atau kenalannya yang mengalami gangguan jiwa, maka dia mencari fasilitas kesehatan untuk berobat. Jadi saya rasa angka-angka ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan, tetapi mungkin jadi tantangan bagi kita untuk mencoba sampai gangguan jiwa kan ke kuratif ya, ke penyembuhan. Saya rasa kita harus ke bagian hulunya, yaitu ke pencegahan. Jadi ada seperti yang tadi Pak Saponi bilang, ada edukasi, kemudian ada ceramah atau apapun namanya, yang penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga mungkin tokoh masyarakat setempat mengenai kesehatan jiwa ini. Jadi sebelum terjadi kita coba cegah seperti itu. Terima kasih. Kita mencoba kembali menghubungi Kabupaten Pali dengan Ibu Mutiara. Ibu Mutiara, ya, Pak. Mutiara, ya, Pak. Memang suasana Pali agak berisik Ibu ya. Saya lihat teman-teman Ibu juga agak ramai sedikit. Tapi yang menarik saya ingin sampaikan Ibu, ada pertanyaan ada ungkapan apresiasi lah dari dokter tadi terkait dengan pendataan yang terhadap masyarakat orang dengan gangguan jiwa ini. Saya ingin tanya, bagaimana Dinas Kesehatan Pali bisa mendata orang seperti ini? Silakan, Pak. Ya Pak, ini dari Dinas Kesehatan Pali. Untuk data itu kan 611 itu data seluruh orang dengan gangguan jiwa tuh terbagi Pak ya. Untuk yang ODGJ berat 440, terus yang untuk penyakit jiwa lainnya 171. Nah, untuk yang dia nabza yang tergantungan dengan obat itu hanya 47 yang direhab. Ya, jadi data itu banyak bagiannya Pak. Jadi bukan seluruhnya ODGJ yang itu Pak. Iya. Bukan nabzanya cuma 47. 47. Nah, yang saya tanyakan Ibu. Iya. Data saya melihat ini data yang hampir menyeluruh di seluruh kecamatan hampir merata dengan orang dengan gangguan jiwa ini. Nah, metode seperti apa yang Ibu pakai gitu loh? Apakah melalui penyuluhan atau pasien datang langsung ke puskesmas atau bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Untuk dari di puskesmas mereka tuh melakukan kunjungan rumah. Jadi ya Pak, Ya, untuk dari puskesmas, masing-masing puskesmas kan kami ada 7 puskesmas. Jadi setiap di awal tahun dari Januari itu melakukan pendataan kunjungan rumah. Jadi ada orang by name dan by address. Jadi mereka mendata mana pasiennya yang masih ada atau pasien yang bertambah. Ya. Jadi setiap ini pemegang program di puskesmas melakukan kunjungan, ini didata dan dianjurkan untuk bidan desa kalau misalnya dia jangkauan ke puskesmas jauh untuk melakukan obatnya didatangkan di bidan desa. Jadi ngambilnya di bidan desa, Pak. Baik. Satu lagi pertanyaan untuk Ibu, masih tidak ini di Pali ya? Nanti kita akan minta komentarnya dengan Pak Sarkoni dan Ibu Dokter. Pendekatan yang dilakukan masyarakat dengan pola pasung, Ibu, terhadap untuk di Pali sebenarnya kalau dari tahun 2015 itu banyak Pak ya. Nah, jadi kami ini ada program bebas pasung. Jadi dari Dinas Kesehatan jemput bola ke setiap puskesmas yang ada pasung. Jadi kami melakukan
ini rujukan ke Enadi Bahar. Nah, dari tahun 2018 itu tidak ada lagi yang dipasung, kecuali ada 2 yang tidak mau untuk dilakukan pembebasan pasung. Pengobatan tapi tetap jalan dilakukan oleh puskesmas dan bidan desa setempat, Pak. Baik, Pak Sarkoni, saya kembali ke Pak Sarkoni. Pak Sarkoni, Iya. apa yang harus pendekatan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa seperti ini, dan apakah masih pola pendekatan pasung yang dilakukan oleh masyarakat? Iya, kalau mengenai ketindakan pemasungan, saya kira untuk saat ini tidak tepat dan tidak boleh dilakukan karena akan Ya. Pak Husain, kalau sinyal saya terkendala. Apa Pak? Halo? Terus Pak, terus nggak apa-apa, terus lanjut. Iya, karena tindakan pemasukan itu terkesan tidak manusiawi dan akan memperparah masalah yang akan dihadapi oleh pasien yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Di samping memperparah simptom-simptomnya, juga bisa berakibat pada kesehatan fisik, kebersihan, dan juga kebutuhan makan minumnya sehari-hari seperti itu. Artinya tidak akan terus. Alangkah baiknya seperti Ya. bagus menurut saya melakukan penjemputan bola terhadap pasien-pasien yang dilakukan tindakan pemasukan, kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan semacam pengobatan dari tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, atau bisa saja dirujuk ke Rumah Sakit Enadi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, seperti itu Pak Husain. Kalau pendekatan psikologinya Pak? Pendekatan secara psikologis saya kira kita harus menghargai mereka yang mengalami gangguan jiwa. Perlu kita hindari kesan mengenyampingkan atau tidak melibatkan mereka pada interaksi sosial maupun interaksi di dalam keluarga. Saya kira kalau diobati secara rutin, kontrol secara rutin, gejala-gejala gangguan jiwa ini dapat berkurang seminimal mungkin. Artinya pasien bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat. Tetapi yang menjadi perhatian adalah kehati-hatian pihak keluarga dan masyarakat dalam berinteraksi dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Silakan Pak. Kalau berkaitan dengan narkoba, saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu saya menyelesaikan tugas skripsi, saya melakukan riset tentang narkoba, di mana pada saat itu tahun 99, masalah narkoba terutama jenis ganja di Sumatera Selatan, terutama di Palembang, pada saat itu sangat meningkat. Kita bisa lihat secara langsung remaja-remaja masyarakat yang mengkonsumsi ganja di lorong-lorong. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya waktu itu di rumah sakit jiwa saya melakukan pendataan gangguan jiwa yang diakibatkan oleh mengkonsumsi terutama ganja, karena pada saat itu memang ganja yang lagi meningkat, sabu-sabu. Gangguan jiwa di rumah sakit jiwa mengalami peningkatan, sehingga pada waktu itu kita rumah sakit jiwa membuka suatu layanan rehabilitasi narkoba namanya. Dan saya mendapatkan data dari beberapa institusi kepolisian, baik itu di Polda, di Polsek. Secara data pada saat itu angka itu terdapat di Kota Palembang. Kemudian urutan kedua itu di Kabupaten Musyawas atau Lubuk Linggau, Pak Husain, dan beberapa kabupaten lain. Nah, kalau fenomena yang terjadi selama ini yang saya amati tidak seperti waktu 99-2000, di mana
peredaran narkoba jenis ganja itu sangat banyak. Sekarang beralih kepada jenis sabu-sabu, amfetamin yang seperti dikatakan Dokter Yiyi tadi. Peredarannya kalau saya amati di kota-kota besar seperti di Palembang itu sudah agak berkurang karena gencarnya kegiatan yang dilakukan oleh institusi tertentu, misalkan dari BNN melakukan penyuluhan, melakukan razia, penangkapan, dari kepolisian juga begitu. Nah sekarang peredaran narkoba ini merambat ke daerah-daerah, ke desa-desa yang mohon maaf tingkat pemahaman masyarakat di kampung itu sangat sedikit sekali tentang bahaya daripada narkoba ini. Saya pernah menyaksikan ada pesta-pesta di kampung gitu di mana hiburan, bapak-bapaknya juga begitu. Kemudian dari berita-berita kasus-kasus tindakan kejahatan meningkat yang saya punya pengalaman dari beberapa asesmen terhadap orang-orang yang terlibat dengan hukum punya riwayat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Juga pada pasien yang dirawat di rumah sakit Nadi Bahar. Saya punya pengalaman melakukan asesmen dan beberapa memang mereka yang mengalami gangguan jiwa berat ini punya riwayat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Inilah bahaya daripada mengkonsumsi narkoba itu, Pak Hussein. Baik, kalau kita ke Dokter I, Dokter, bagaimana terapi ya yang dilakukan kesehatan terhadap pasien yang boleh katakan mengalami gangguan jiwa ini, persentase sembuhnya tuh kembali normal bisa nggak, Dokter? Terima kasih Pak Husin. Kalau untuk terapi memadukan antara obat-obatan dan namanya psikoterapi yaitu atau terapi psikologis. Jadi tidak cukup hanya obat tetapi juga terapi psikologis. Yang melakukannya juga tidak cukup hanya dokter tetapi keluarga sebagai pelaku rawat utama itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemulihan atau proses pengobatan pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Ya. Jadi kalau sudah sampai gangguan jiwa berat, misalnya sudah sampai bicara sendiri, bicara kacau, mengamuk, melukai diri sendiri, atau melukai orang lain, atau sampai bunuh diri, tidak cukup hanya terapi psikologis saja, tetapi perlu diberikan obat dengan segera. Kalau seperti itu malah mungkin indikasi rawat inap ya, dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin. Nah, kalau mau ditanya seberapa besar persentasenya itu kita lihat yang pertama adalah faktor seberapa lama seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa. Kalau makin lama dia mengalami gangguan jiwa dan tidak diobati dengan baik, maka harapan sembuh atau harapan untuk bisa kembali seperti biasa itu makin lama makin kecil. Ya. Kemudian kepatuhan pengobatan. Jika seseorang sudah mendapat pengobatan, jika seseorang dengan gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan kemudian dia tidak patuh pengobatan, maka harapan untuk kembali berfungsi seperti biasa juga kecil ya. Tapi kalau ditanya apakah seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu fungsinya bisa kembali baik, maka jawaban saya iya. Tidak kalau divonis mengalami gangguan jiwa serta merta harapan ke depan sudah nggak bisa lagi, sudah berpikir dia sudah bisa kerja lagi atau bisa menikah, punya anak, tidak seperti itu ya. Jadi masih bisa kita usahakan, namun seberapa jauhnya atau seberapa besarnya tingkat kepulihan pasien-pasien ini tuh banyak faktor yang bisa kita lihat, termasuk juga faktor dukungan keluarga. Kalau pasien sendiri punya motivasi untuk sembuh, kemudian dia minum obat teratur, tapi keluarga nggak peduli sama dia, atau juga tidak membawa berobat kalau obatnya habis, juga seperti yang hal ini juga jadi faktor membuat orang jadi proses untuk pemulihan itu juga makin rendah ya. Tapi yang perlu diingat kan kalau dari kita sangat menganjurkan untuk minum obat teratur sampai berapa lama, maka tolong ikuti instruksi dari dokternya. Seringkali yang kami jumpai di sini kalau sudah merasa sembuh, sudah balik seperti biasa, maka cenderung untuk menghentikan pengobatan tanpa ada instruksi atau tanpa ada konsultasi ke dokter dulu. Nah, ini yang berbahaya karena kalau sudah menghentikan pengobatan tanpa ada konsultasi, takutnya nanti kambuh lagi. Nah, ini yang pengalaman kita di rumah sakit ya Pak Sarkoni ya, paling banyak kejadiannya seperti itu. Kambuh karena putus obat. Nah, kambuh putus obat.
Dokter, sebenarnya 2 pertanyaan untuk dokter ini. Satu, apa sih yang terganggu di orang pada gangguan? Ini apa yang terganggu? Kalau orang gangguan sesak napas ya berarti respiratornya terganggu. Kalau dia jantungnya terganggu. Nah, orang yang gangguan jiwa ini sepertinya apa yang terganggu, dokter? Oke. Kalau orang gangguan jiwa bukan jiwa. Kalau orang gangguan jiwa otaknya yang terganggu, Pak, ya. Jadi kalau misalnya contohnya saya ambil skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat dengan prevalensi berdasarkan riset Kementerian Kesehatan terbaru itu 1%. 1% dari populasi seluruh Indonesia itu adalah mengalami skizofrenia, gangguan jiwa berat. Apa yang terjadi pada otak pasien dengan skizofrenia? Adanya ketidakseimbangan antara zat yang kita namakan dopamin, zat yang namanya serotonin, sehingga terwujud dalam bentuk perubahan perilaku. Ya, jadi kalau kita tanya, apakah di pasien-pasien misalnya contohnya skizofrenia itu apa sih yang berbeda? Ya, yang jelas ada sesuatu di otaknya, ketidakseimbangan antara zat-zat yang mengatur antara listrik yang membuat seseorang itu bisa berperilaku normal. Nah, jadi ya gangguannya ya di otaknya, Pak. Ya. Dokter, ada seperti 2 pertanyaan, tapi 1 pertanyaan saya simpan yang terakhir. Ini pertanyaan yang kedua untuk dokter ini. 1. Kenapa jarang sekali kita melihat, dokter, orang-orang yang dengan gangguan jiwa berat itu sakit, dokter? Apakah cenderung imunitasnya lebih tinggi atau ini pertanyaan orang awam juga nih, terutama dengan virus corona saat ini ya. Kenapa sih makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, kok corona tidak mau mendekat ke dia gitu. Nah, ini gimana jawab ini? Sebenarnya pertanyaan yang ada dalam benak saya juga, Pak. Karena kalau saya cari-cari literaturnya tidak ada yang menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu lebih kebal terhadap penyakit yang lain. Buktinya kita di sini merawat pasien ODGJ dengan kasus suspek COVID-19 atau kasus konfirmasi di Anil Bahar juga ada pasiennya gitu ya. Tetapi kalau dari pengamatan saya sebagai dokter itu memang rata-rata tidak tahu ya itu, tapi kalau secara penelitian nggak ada, Pak, yang menyatakan bahwa mereka lebih kebal. Tapi kalau kita lihat pengamatan sehari-hari di praktik di sini juga memang tidak mudah terkena penyakit. Saya nggak tahu kenapa ya, Pak ya, karena memang data-data menyatakan tidak ada yang menyatakan seperti itu. Apakah mungkin kalau misalnya mengalami gangguan jiwa berat, jadinya kan mereka jadi sehari-hari itu fungsinya jadi benar-benar tidak memikirkan masalah-masalah yang kalau kita suka overthinking atau memikirkan masalah-masalah yang banyak, mungkin kalau sudah memang gangguan jiwa berat jadinya memang nggak ada yang dia pikirkan karena memang sudah terganggu. Akhirnya ya sudah, hidupnya ya santai-santai aja. Mungkin seperti saya, karena saya belum bertemu mengapa mereka jarang sakit. Kalau dari pengalaman kami di sini, mereka ada yang sakit, iya. Apakah ada yang mengalami kasus konfirmasi positif COVID-19? Iya juga, Pak, ada juga sebenarnya. Berarti pertanyaan ini sama-sama kita harus cari jawabannya, dokter. Iya. Kami kembali ke Mbak Tiara Mutiara di Pali. Mbak Mutiara, tadi ada masukan dari Pak Sarkoni. Pak Sarkoni tadi ada masukan bahwa instrumen yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Pali ya, katakan seperti adanya penyuluhan kesehatan, posyandu dan sebagainya, bisa dimasukkan program pendampingan kaitan dengan program-program psikologi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Karena mengingat ini tinggi juga, Pak. Silakan, Pak. Untuk di Dinkes Pali yang sudah dilakukan untuk di tahun ini cuman kunjungan rumah ke seluruh pasien ODGJ. Dan untuk yang nafza kan ada IPWL
institusi penerima wajib lapor itu di Puskesmas Air Hitam. Jadi rehab yang untuk jenazah itu kami ada di Puskesmas Air Hitam setiap hari Rabu dilaksanakan. Satu kali dalam 1 minggu. Nah, untuk yang posyandu jiwa belum terlaksana karena terhambat oleh pandemi ini. Jadi untuk itu ditunda untuk tahun depan. Baik. Mbak Mutiara, bagaimana respon masyarakat Pali terhadap aktivitas Puskesmas yang melakukan pendataan orang dengan gangguan jiwa ini? Apakah mereka terbuka atau justru malah minder, tertutup dan sebagainya? Bagaimana, Pak? Untuk di kami Kabupaten Pali terbuka karena kami bekerja sama dengan lintas sektor setempat. Jadi kami datang menemui misalnya puskesmas, terus diajaklah dari kecamatan, dari dinas sosial, dan juga dari RT atau dari kepala desa setempat. Jadi untuk mendata kunjungan rumah itu diajak lintas sektor. Ya. Jadi untuk yang di desa dijelaskan dari RT dan kepala desa setempat. Tidak ada pernah semacam penolakan begitu, Pak, Mbak Tira? Sebenarnya ada penolakan, tapi tidak terlalu banyak. Jadi itulah kami ngajak yang ada di desa, hanya dijelaskan dari misalnya Kades atau RT setempat. Jadi mereka yang untuk wilayah mereka untuk memahami yang ODGJ itu, jadi untuk mau diobati. Baik, Mbak Mutiara, terima kasih. Ini kami sebelum kami tutup ada pertanyaan diskusi menarik. Ini ini pertanyaan terakhir saya untuk dokter nih. Materi sudah kita diskusikan dengan Pak Sarkoni, dokter. Tapi apa salah karena kesempatan Pak Sarkoni ya, kita bertemu sama dokter ya. Ya. Ini kesempatan ini sebagai closing statement. Boleh dikatakan. Dokter, mungkin dokter sudah menyimak ya. Pencatutan, nah ini kayak bahasa saya pakai bahasa saya pencatutan. Pencatutan istilah gangguan jiwa yang dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas yang marak dalam 1-2 minggu terakhir ini. Yang serangan terhadap Ustadz kita, Syekh Ali Jabir. Kemudian ada pembacokan salah satu imam masjid yang ada di kawasan Tangerang Selatan, Cirebon, bahkan kemarin ada di daerah. Nah, langsung dicatut nama bahwa ini disebabkan oleh orang gila. Orang gangguan jiwa. Pertanyaan saya untuk dokter, apakah bisa orang dengan gangguan jiwa melakukan seperti itu, dokter? Silakan, dokter. Ya, jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau misalnya kalau ada kasus seperti itu langsung dianggap yang melakukannya adalah orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama itu menambah stigma. Jadi menambah stigma di masyarakat bahwa orang gangguan jiwa itu berbahaya, orang gangguan jiwa itu perlu dihindari, orang gangguan jiwa itu penyakit jiwa itu adalah suatu aib. Jadi sayangnya ini membuat penyuluhan atau tugas kami yang bergerak di bidang kesehatan jiwa menjadi lebih bertambah karena kejadian-kejadian itu membuat orang jadi lebih kurang simpatik sama orang-orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya kalau memang benar misalnya yang pelakunya tersebut adalah mengalami gangguan jiwa, itu juga tidak langsung dibebaskan karena kalau orang gangguan jiwa pun tidak bebas dari hukuman. Kalau istilah dulu tuh ada namanya kartu kuning lah, kartu apa, kalau dia punya kartu kuning maka dia bebas. Nah, tidak seperti itu, Pak. Jadi kalaupun dia sudah pernah didiagnosis gangguan jiwa dan dia melakukan suatu tindak kejahatan, dia akan kita periksa dulu apakah dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut yang bersangkutan sadar penuh akan konsekuensi, sadar penuh tindakan yang dilakukannya. Kalau memang menurut penilaian dari tim, kalau di Adang Bahar biasanya psikiater dan psikolog bersama dengan perawat, maka orang yang mengalami gangguan jiwa pun dapat diproses secara hukum untuk perbuatan
perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Ya, jadi bukan berarti orang kalau gangguan jiwa berarti bebas dari hukum. Sudah tidak semudah itu sekarang ya. Dan kita juga tidak bisa dengan mudahnya mengatakan kalau ada contohnya yang peristiwa-peristiwa yang tadi Bapak Husin sebutkan, disebabkan banyak sekali yang harus periksa untuk mengatakan seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Kalau di sini, kalau memang ada kasus seperti itu, adalah pasiennya dirawat inap, dilakukan observasi, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim, dan itu memakan waktu ya, tidak sampai 1-2 hari, tapi sampai minimal 2 minggu pengamatan di sini. Jadi banyak yang harus kita periksa untuk menyatakan seseorang itu gangguan jiwa atau tidak. Begitu, Pak. Jadi tidak serta-merta langsung 1 hari langsung diekspos bahwa ini ada gangguan jiwa. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Butuh banyak, Pak. Butuh banyak pemeriksaan dan observasi. Ya, jadi orang-orang gangguan jiwa tersinggung juga namanya mereka, posisi mereka dicatat, dokter ya? Iya, betul, Pak. Jadi sudah namanya tercatut, kemudian stigmanya makin besar, akhirnya yang merasa ada gangguan psikologis jadi takut berobat karena akibat stigma tersebut. Baik, baik. Pak Sarkoni, kita kan sudah ulas minggu kemarin. Ya. Ini menarik, silakan Pak Mantal. Iya, yang tercatat sebenarnya bukan pasien yang gangguan jiwa ya, yang berkompeten di bidangnya, terutama psikiater dan psikolog seperti itu. Tapi yang perlu saya sampaikan, Pak Husin, sekarang ini kan masalah-masalah gangguan jiwa, masalah-masalah narkoba, kita sudah melihat secara nyata terjadi pada tahap pengobatan dan rehabilitasi. ya. Yang paling penting adalah pada tahap awal, yaitu di tahap prevensi atau pencegahan, supaya jangan sampai angka peredaran narkoba, pengguna narkoba ini makin lama makin meningkat, kemudian juga yang bisa mengakibatkan pada gangguan jiwa berat, yang itu juga mengakibatkan beban, terutama beban pada anggaran negara seperti itu ya. Di tahap-tahap prevensi ini yang sangat penting kita lakukan. Semua unsur, semua instansi, semua institusi, dengan cara sederhana saja melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kalau di kampung, misalkan di daerah, di Kabupaten Pali ini, kita tahu betul bahwa karakter budaya kampung itu kan mencari ikan. Pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat hari Jumat, sholat Jumat, kan masyarakat kan kumpul menjalankan sholat Jumat. Bisa saja unsur pemerintahan daerah atau dinas puskesmas kecamatan memberikan semacam penyuluhan edukasi kepada masyarakat secara langsung, walaupun sasarannya kepada pengguna dan peredar narkoba ini tidak hadir di situ, tapi melalui orang tua, keluarga-keluarga terdekat, edukasi itu diberikan, paling tidak menambah pemahaman dan bisa disampaikan kepada anggota masyarakat, keluarga yang diduga terjerumus pada peredaran atau menggunakan narkoba. Itu Pak Husin. Baik. Ibu dokter, Pak Sarkoni, Mbak Mutiara di Pali, tak terasa kita hampir sudah 1 jam lebih berdialog. Saya hampir pasien dokter menunggu lama. Saya waktu juga kliennya Pak Sarkoni juga menunggu lama. Ya, alhamdulillah sudah selesai Pak Husin. Baik, saya pikir alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas jumpa kita pada siang hari ini. Namun yang terpenting yang menjadi catatan kita pada pertemuan kita kali ini bahwa masyarakat juga diminta tidak melakukan diskriminatif terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, tapi berusaha untuk merangkul mereka, memotivasi mereka agar mereka tidak terus terdampingi dan menjadi lebih bersahabat. Mungkin ini yang kesimpulan dapat kami sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini, Dokter, Pak Sarkoni, Ibu Mutiara, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan kita dalam kebaikan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye!